membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan gubernur. Ini parah nih. Tenang, tenang. Memperbesar AdSense karena semuanya itu direkam dan dimasukkan dalam channel. Aduh, ini aki-aki pengen viral kali ya? Bisa-bisanya ngebandingin Nabi Muhammad sama KDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Sekarang jam 19.53. Saya putuskan untuk meniadakan siaran live setelah Isya yang sudah saya janjikan tadi siang, membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Gubernur Jawa Barat KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Sengaja saya tiadakan dengan alasan kaidah usuliyah dari para ulama, Darul Mafasid Muqaddamun ala Jalbil Masalih, menolak, menghindarkan yang mafsadat, yang buruk harus diprioritaskan. Muqaddamun ala Jalbil Masalih, harus diprioritaskan daripada keinginan untuk mendapatkan manfaat. Pengalaman kemarin dalam live streaming itu membuka peluang terjadinya keburukan dari komentar-komentar yang masuk, dan saya tidak ingin keburukan itu tersiar lebih banyak melalui channel TikTok ini. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saksikan malam ini edisi 15 Desember Nabi Muhammad versus KDM, edisi seru makin menggebu, live streaming habis Isya insyaallah. Temanya menggedor gubernur, konten kreator. Saksikan malam ini, jangan lupa habis Isya insyaallah. Untuk memperbesar AdSense karena semuanya itu direkam dan dimasukkan dalam channel KDM, dan dia memberikan sesuatu terhadap rakyat yang dia tolongnya, orang-orang miskin, itu sebenarnya untuk mendapatkan yang lebih banyak, mempertinggi AdSense. Dan dia satu hari bangga bahwa penghasilannya dari AdSense itu bisa 10 miliar. Gubernur konten itu manfaatnya ternyata banyak, Pak. Saya tiap hari tuh bacain TikTok. Yang satu masalah pelecehan seksual, langsung telepon Kapolda, cepat ditangkap. Yang ini masalah apa lagi? Pokoknya ayo nama KB Pak Deddy. Itu duit dari mana? Ladang konten. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten, punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. KDM datang ke Sumatera bukan tangan kosong. Halo Bapak Aing KDM, gua tidak menyalahkan bantuan ke Sumatera. Bagus, mereka harus dibantu. Tapi sebagai gubernur, prioritasin dong daerahnya sendiri. Kemarin itu banjir loh di Kabupaten Bandung. Harusnya gubernurnya ada di situ mengantisipasi. Harusnya turun di situ. Harusnya koordinasi dengan para ahli di situ. Masa nggak dikasih tahu perkiraannya bagaimana? Boleh beri bantuan keluar daerah. Pakai staf kan bisa. Pakai perwakilan kan bisa. Kecuali ada maksud lain. Apa maksud lainnya? Elektoral. Ayo dong, lebih bijak lagi gitu. Permintaan saya hari ini, Deddy Mulyadi atau KDM turunkan hari ini juga. Turunkan Deddy Mulyadi ke Sumatera Utara untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Sumatera Utara. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara supaya cepat selesai masalah di Sumatera Utara. Masalah banjir, masalah korban banjir, masalah hutan yang gundul. Mohon Pak Deddy turun ke Sumatera Utara
cuma 6 menit Deddy Mulyadi kelar bisa membantu bantuan ke Sumatera Utara hampir 6 miliar lebih. Cuma 6 menit, bos. Tolong Pak Deddy turun ke Sumatera Utara untuk membantu masyarakat Sumatera Utara. Terima kasih. Salam aspirasi. Kalau kita ngelihat KDM, maaf ini ke Kang Deddy. Kang Deddy itu lebih ke content creator. Oke. Ya kan? Berbeda dong dengan Pak Purbaya. Rasun, Lejeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Semoga pagi hari ini pagi yang membahagiakan, mencerahkan, dan membawa harapan. Untuk sahabatku dimanapun berada, tidak mesti marah atau emosional ketika ada yang mengatakan saya lebih sebagai konten kreator. Karena kemampuan mengelola media sosial, orang menyebutnya konten kreator, itu justru memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Pemprov Jabar tidak mesti lagi mengeluarkan uang puluhan miliar untuk kerjasama media, membayar buzzer, membayar influencer, dan akhirnya bisa kita gunakan uang itu untuk kepentingan masyarakat. Sebagai contoh, pada tahun ini kita bisa membangun jalan 664 km. Pada tahun ini juga kita bisa memasang 14.259 unit PJU atau penerangan jalan. Kita juga bisa menormalisasi sungai sepanjang hampir 14 km. Kemudian kita juga bisa melakukan pengadaan satuan sambungan listrik untuk rakyat miskin. Rakyat miskin bisa mendapat sambungan listrik gratis sebanyak hampir 100.000 satuan sambungan. Kemudian kita juga bisa melakukan perbaikan Rutilahu sebanyak 1.270 unit. Kita juga bisa melakukan pembangunan unit sekolah baru sebanyak 12 sekolah. Bisa membangun ruang kelas baru sebanyak 764 kelas. Dan kita bisa melakukan perbaikan kelas sebanyak 150 kelas. Kita juga bisa mengasuransikan warga Jabar dengan para bupati wali kota secara bersama hampir 1 juta orang lebih. Kemudian kita juga bisa melakukan penyelesaian berbagai persoalan pengaduan masyarakat yang tercatat hampir 1.500 kasus bisa kita selesaikan. Dan kemudian juga kita bisa memberikan beasiswa untuk baju, biaya sekolah gratis untuk anak-anak kita sebanyak 3.500 orang anak. Tentunya seluruh rangkaian ini diraih dengan kerja keras kita bersama. Untuk itu, mari kita bersama-sama terus fokus melaksanakan kegiatan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Dan kita anggap berbagai sindiran, nyinyiran, otokritik yang dialamatkan pada saya sebagai obat agar saya tidak jumawa, terus mawas diri dan konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Udah 150 juta. Saya nitip 150 juta ya. Tolong dibagikan per kepala keluarganya 500.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Oke. Terima kasih juga jajaran TNI AL. Sudah bawa makanan. Sekarang makan punya, uang punya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Amin. Ya, boleh. Ayo. Udah 150 juta. KDM. Masya Allah. Tabarakallah. Seorang kakek ini terharu dan menangis kedatangan KDM di musibah banjir longsor di Sumatera dengan membawa bantuan dan turun langsung di lapangan tanpa omon-omon sebagai bukti kasih sayang. KDM hari ini berangkat menuju korban banjir Sumatera dan Aceh membawa bantuan. Ini bukan pencitraan atau bukan untuk sekedar membuat konten, tapi ingin memastikan secara langsung kondisi rakyat Jawa Barat yang merantau di Sumatera dan Aceh yang tertimpa musibah. Masya Allah, tabarakallah. Sebegitunya Bapak mencintai rakyat. Terima kasih Pak. Semoga sehat-sehat selalu.
Kami warga Jawa Barat bangga punya pemimpin yang begitu peduli pada rakyatnya. Tak bisa berkata-kata lagi selain terharu, bangga punya pemimpin seperti Pak.